Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang sebelumnya telah menghabisi serigala darah, lalu Xiaoyan pada akhirnya terkena denda dan Xiaoyan pada saat ini telah mendepositkan 2000 koin roh naga. Xiaoyan pada saat ini bergegas menuju ke pertempuran di ruang 701, lalu seiring dengan berjalannya waktu Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menonjol dari puluhan ribu pesaingnya. Peringkat Xiaoyan pada saat ini juga telah mencapai peringkat di atas 1000 teratas. Jika Xiaoyan pada saat ini berhasil memenangkan 2 pertempuran terakhir maka peringkat Xiaoyan akan dapat masuk dalam 100 besar. Namun jika Xiaoyan memang ingin memasuki tahap akhir yakni menjadi penantang dan menjadi yang mulia, maka Xiaoyan harus terus bersaing dan bertarung dalam 100 besar dan menjadi 10 besar. Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus memenangkan semua pertempuran agar Xiaoyan layak untuk menantang sosok yang mulia. Xiaoyan pada akhirnya bergegas menuju ke ruang 701 hingga pada akhirnya Xiaoyan telah sampai di platform tersebut. Sama seperti sebelumnya Xiaoyan pada saat ini masih tidak melihat adanya sosok yang datang. Xiaoyan pada akhirnya kembali duduk bersila dan menunggu kedatangan dari musuhnya. Tidak lama setelah Xiaoyan tiba di arena pada akhirnya Xiaoyan mendengar kembali suara desisan yang sangat besar dan keras. Mata Xiaoyan segera mengikuti suara tersebut dan Xiaoyan pada saat ini segera mengalihkan pandangannya. Xiaoyan pada saat ini melihat sosok pria besar dengan otot-otot bergelombang yang muncul di permukaan tubuhnya. Pria ini tampak terlihat sangat kokoh dan terlihat sangat sulit untuk dihancurkan. Melihat sosok yang baru saja muncul Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya di balik pakaiannya. Hal itu dikarenakan Xiaoyan pernah melihat orang ini sebelumnya. Orang ini adalah salah satu dari 10 sosok yang berdiri di atas 10 platform emas. Hal itu menandakan bahwa pria ini benar-benar memiliki kekuatan yang cukup mendominasi. Aura ganas pada akhirnya perlahan menyebar dari tubuh pria tersebut dan pada saat ini Xiaoyan segera menghela nafas. Sementara itu di sisi lain pria besar berotot ini pada akhirnya segera membuka mulutnya. Dirinya bertanya kepada Xiaoyan apakah pada saat ini dirinya akan memutuskan untuk mundur dan menerima nasib ataukah bertempur. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya bertanya tampaknya pria ini benar-benar percaya diri. Xiaoyan pada saat ini telah mendeteksi kekuatan dari sosok kekar yang berada di hadapannya ini. Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan dari pria ini berada di tahap akhir dari Douxian bintang 9. Namun Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan fisik dari pria ini benar-benar menakjubkan. Xiaoyan sedikit khawatir kekuatan fisik dari pria ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh guntur dewa kuno milik Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tersebut segera memandang ke arah Xiaoyan dan kembali tertawa. Dirinya pada saat ini segera lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar sangat kagum dengan keberaniannya. Tetapi meskipun begitu pada saat ini dirinya benar-benar ingin tahu siapakah sosok di balik jubah tersebut. Jika memang dirinya memiliki keberanian bisakah dirinya pada saat ini menunjukkan identitasnya? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali melepas jubahnya. Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan lembut ketika menyebutkan namanya bahwa dirinya bernama Xiao Feng. Pria ini pada saat ini seketika mengungkapkan keterkejutan yang sangat dalam di matanya. Dengan penuh rasa tidak percaya pada saat ini dirinya bertanya apakah ini Xiao Feng. Setelah itu ekspresi dari pria ini berubah dan wajahnya pada saat ini menunjukkan perasaan meremehkan. Sosoknya lanjut tertawa dan berkata ternyata itu adalah orang yang lemah yang seperti ayam yang nelen karet. Seumur hidupnya Xiao yang benar-benar telah dirawat oleh Zhang Min terlebih lagi mungkinkah Xiao Feng pada saat ini tidak mengenali si pria dan bersikap begitu sombong. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut bercampur dengan bingung. Setelah mendengar perkataan dari pria tersebut Xiaoyan tampaknya pada saat ini telah bertemu dengan kenalan Xiao Feng tetapi Xiaoyan benar-benar tidak mengenalinya. Di sisi lain si pria pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan.
Si pria segera berkata, tetapi pertemuan ini benar-benar sangat luar biasa karena dirinya benar-benar bisa kembali bertemu dengan Xiao Feng. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Feng masih hidup setelah menjalankan misinya beberapa waktu yang lalu. Namun pada saat ini dirinya ingin memberikan saran kepada Xiao Feng bahwa Xiao Feng lebih baik mundur. Jika Xiao Feng pada saat ini memaksa, maka Xiao Feng sepertinya benar-benar akan kembali mati untuk yang kedua kalinya. Menanggapi hal tersebut, pada saat ini sosok Xiao Yan segera melirik ke arah pria tersebut. Melihat tatapan Xiao Yan yang pada saat ini dipenuhi dengan tatapan menyinggung, pria itu pada akhirnya menjadi semakin marah, tetapi dirinya pada saat ini masih tertawa terbahak-bahak. Setelah itu si pria pun segera mengeluarkan origin abadi yang kuat dari tubuhnya. Pria itu kembali menatap tajam ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini juga segera mengeluarkan aura dari dalam tubuhnya. Merasakan aura dari Xiao Yan, pria itu pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa Xiao Feng benar-benar telah mendapatkan kemajuan yang pesat. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini Xiao Feng benar-benar akan segera dikalahkan. Namun dirinya pada saat ini benar-benar sangat senang karena sosok Xiao Feng telah berubah dari seorang pengecut menjadi seorang yang pemberani, karena Xiao Feng pada saat ini benar-benar berniat untuk berhadapan dengannya, maka dirinya benar-benar tidak akan menahan diri terhadap orang yang berani bertempur melawannya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Dari perkataan si pria, tampaknya pria ini bernama Dawu. Di sisi lain, pada akhirnya Dawu pada saat ini segera kembali melonjakkan niat membunuh yang kuat. Tampaknya Dawu benar-benar telah terbakar oleh amarah dan pada saat ini segera tubuhnya diselimuti oleh semburan angin topan. Sosok Dawu pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan dengan tinju besar miliknya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, pada akhirnya sosok Dawu pada saat ini segera muncul di hadapan Xiao Yan. Melihat Dawu yang pada saat ini menyerang dengan kekuatan fisik, Xiao Yan pada akhirnya segera mengepalkan tinjunya. Xiao Yan juga pada saat ini berniat untuk berhadapan dengan Dawu menggunakan kekuatan fisiknya. 5 jari Xiao Yan pada saat ini segera menegang dan pukulan Xiao Yan pada akhirnya segera dilancarkan. Benturan pada saat ini segera terjadi di kedua tinju pada saat ini saling bertemu. Ada cahaya yang sangat menyilaukan ketika kedua momentum bertabrakan. Angin kencang yang dahsyat juga pada saat ini seperti badai menyapu ke segala arah. Pada saat keduanya bertabrakan satu sama lain dengan keras, semua orang yang berada di sekitar bisa merasakan lonjakan energi. Fluktuasi energi yang hebat pada saat ini benar-benar menyapu semua ruang, membuat semua orang terhenti sejenak. Seluruh arena pada saat ini dipenuhi dengan energi yang sangat ganas dan dahsyat. Banyak pasang mata pada akhirnya segera menoleh ke arah pertempuran di antara Dawu melawan Xiao Feng. Banyak mata yang pada saat ini menonton menatap dengan perasaan ngeri. Mereka segera menyadari siapakah yang bertempur dan mereka sedikit terkejut bahwa itu adalah Dawu. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini kedua belah pihak masih tetap bertahan. Dawu pada saat ini sedikit terkejut merasakan kekuatan fisik yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Feng. Dawu pun menyipitkan matanya dan dengan penuh keterkejutan Dawu bertanya kapankah Xiao Feng mengolah kekuatan fisik. Ini benar-benar memberikan Dawu kejutan yang tidak terduga. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya ledakan besar segera kembali terjadi. Kedua belah pihak pada akhirnya segera kembali sama-sama terbang mundur di tengah-tengah banturan dahsyat. Baik Xiao Yan dan Dawu pada akhirnya segera menstabilkan sosok masing-masing. Keduanya saling memandang sementara Dawu pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dawu benar-benar masih tidak percaya bahwa Xiao Feng akan bisa meladeni kekuatan fisiknya. Pada akhirnya Dawu menjadi semakin bersemangat dan pada saat ini dirinya segera mengenakan 2 sarung tangan hitam. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini armor juga terbentuk di tubuh dari Dawu. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah Dawu dan menyadari bahwa armor serta sarung tangan ini tidaklah biasa. Sementara itu di sisi lain Dawu pada saat ini benar-benar sama sekali tidak ingin banyak basa-basi. Sosoknya kembali melesat dan pada saat ini kecepatan dari Dawu sedikit meningkat.
Tinju besarnya juga pada saat ini benar-benar menderu dan Xiao Yan bisa merasakan kekuatan yang berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi meskipun begitu sosok Xiao Yan pada saat ini masih berdiri diam menatap ke arah Dawu. Melihat Xiao Yan yang seolah-olah meremehkannya, Dawu pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Lesatan Dawu ini benar-benar sangat cepat hingga pada akhirnya dirinya segera sampai kembali di hadapan Xiao Yan. Namun bersamaan dengan tinjunya yang hendak mengenai Xiao Yan pada saat ini sinar cahaya segera memancar di kedalaman mata Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini kembali melesatkan lingkaran cahaya dan bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga mengeluarkan teknik Yao Beng. Cahaya seketika langsung menyelimuti seluruh tubuh Dawu dan Dawu pada saat ini benar-benar merasa kehilangan arah. Pada saat ini seolah-olah tubuh dan jiwa Dawu ditarik terpisah. Dawu tidak bisa merasakan apapun dan yang dirinya ketahui pada saat ini hanyalah adanya kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Sementara itu semua orang yang menyaksikan pertempuran ini bisa melihat adanya cahaya putih yang melonjak yang menyilaukan, tetapi mereka pada saat ini tidak bisa melihat sosok Dawu yang berada di dalam lingkaran cahaya ini. Di sisi lain Xiao Yan tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Pada akhirnya Xiao Yan segera melesatkan telapak tangannya di bagian dada Dawu dan pada saat yang bersamaan Dawu juga pada saat ini tersadar dan dirinya terkejut menyadari adanya telapak tangan di hadapannya. Namun dirinya benar-benar tidak memiliki waktu untuk menahan dan dirinya pada saat ini hanya bisa pasrah. Benturan kembali terjadi dengan Dawu yang pada saat ini terlempar dan dirinya bisa merasakan seteguk darah keluar dari mulutnya. Dawu terpental mundur beberapa meter sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera berhasil menstabilkan tubuh. Dawu pada saat ini memandang tajam ke arah Xiao Yan dan merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dari serangan ini. Dawu pada akhirnya menghela nafas dan berkata sepertinya Xiao Feng benar-benar telah mendapatkan petualangan yang langka di luar. Dirinya benar-benar dapat meningkatkan kecepatannya dengan begitu cepat dan bersaing dengan Dawu. Karena Xiao Feng pada saat ini bisa memukul mundur Dawu, maka Dawu tidak akan menahan dan segera mengeluarkan kartu truf terkuat miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata kepada Dawu sebaiknya pada saat ini Dawu menyerah saja. Xiao Feng pada saat ini benar-benar khawatir jika Dawu bahkan tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kartu truf miliknya. Mendengar perkataan yang dipenuhi dengan ada meledek Dawu pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Bagaimanapun juga Dawu merupakan salah satu yang berada di 10 besar teratas. Dirinya pada saat ini benar-benar seolah-olah dipermalukan setelah 2 kali dipukul mundur oleh Xiao Feng. Pada akhirnya Dawu menggertakkan gigi dan segel di tangannya pada saat ini segera berubah. Aura yang kuat berwarna kecoklatan pada saat ini segera melonjak keluar dari tubuh Dawu. Energi yang penuhi dengan kekerasan pada saat ini benar-benar melonjak. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini benar-benar melotot merasakan momentum yang dikeluarkan oleh Dawu. Bahkan Ma Longming di kejauhan yang baru saja selesai berhadapan dengan musuhnya seketika menoleh. Ma Longming segera menyadari bahwa ini adalah teknik terkuat yang dimiliki oleh Dawu dan pada saat ini dirinya sedikit terkejut. Ma Longming benar-benar tidak menyangka ada orang yang akan bisa memaksa Dawu untuk mengeluarkan kartu truf terkuatnya di babak ini. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan juga merasakan kekuatan Dawu yang seketika melonjak. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih tetap terlihat tenang. Xiao Yan pada saat ini masih hanya terus menatap ke arah Dawu yang sedang mengumpulkan energi untuk mengeluarkan teknik terkuatnya. Sementara itu Dawu pada saat ini menggertakkan giginya hingga pada akhirnya tekniknya benar-benar telah diselesaikan. Dawu pada saat ini merentangkan tangannya dan sebuah gunung yang sangat besar pada saat ini segera muncul. Dawu pun segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa pada saat ini Xiao Feng benar-benar akan segera menerima kekalahan. Setelah selesai berbicara Dawu pada akhirnya segera menurunkan tangannya dan pada saat ini suara gemuruh dari guntur yang bergerak segera terdengar. Gunung seukuran 100 meter pada saat ini benar-benar menderu dan melesat ke arah Xiao Yan. Semua orang yang melihat serangan Dawu ini juga mencibir ke arah Xiao Yan dan banyak diskusi.
segera terjadi. Mereka benar-benar merasa sangat kasihan kepada sosok yang pada saat ini melawan Dawu. Ini adalah serangan terkuat dari Dawu dan benar-benar tidak ada orang yang akan bisa selamat untuk menghindar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang menghadapi serangan gunung yang dilesatkan oleh Dawu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan pada saat ini di bagian terdalam mata Xiao Yan api terang segera menyala dalam waktu singkat. Wajah Xiao Yan sendiri pada saat ini tidak menunjukkan sedikit pun kesungguhan. Sosoknya masih tidak bergerak dan Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah Dawu yang menyerang dengan gunung berat miliknya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak bergeming, Dawu pada saat ini benar-benar merasa kembali diledek. Namun tidak lama setelah itu Dawu melihat Xiao Yan pada saat ini menjentikan jarinya sedikit. Bersamaan dengan hal tersebut seutas benang emas yang hampir tidak terlihat pada saat ini segera dilesatkan Xiao Yan. Benang emas ini segera menuju pegunungan raksasa yang dilesatkan oleh Dawu dan pada saat ini Dawu sedikit tersenyum. Dawu pada saat ini melihat Tan yang melakukan gerakan yang tidak berefek sama sekali. Meskipun Xiao Yan pada saat ini seperti mengeluarkan gerakan tetapi tidak ada fluktuasi sedikit pun. Pada saat yang bersamaan ada banyak orang di sekitar juga pada saat ini mencibir ke arah Xiao Yan. Mata mereka semua menunjukkan sentuhan sarkasme ketika melihat Xiao Yan melakukan gerakan seolah-olah meremehkan serangan dari Dawu. Dawu juga pada saat ini benar-benar merasakan bahwa energi yang terpancar dari Xiao Yan sangatlah lemah. Gerakan aneh yang dibuat oleh Xiao Yan ini pada saat ini membuat Dawu sedikit tersenyum. Namun tidak lama setelah itu pada saat yang bersamaan gunung raksasa Dawu yang setinggi 100 meter pada saat ini tiba-tiba terhenti. Suara hembusan angin yang tajam dan keras tiba-tiba terdengar sebelum akhirnya pemandangan yang sangat mengejutkan segera muncul. Gunung raksasa setinggi 100 meter ini langsung terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap mata. Semua orang pada saat yang bersamaan juga bisa melihat seutas garis emas yang membelah gunung tersebut. Pada akhirnya tatapan sarkastik dari semua orang seketika membeku. Mata mereka berubah menjadi kengerian ketika menatap ke arah Xiao Yan yang berhasil menghancurkan serangan gunung itu. Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Xiao Yan, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang berhasil menghancurkan teknik kuat milik Dawu ini. Dawu juga di sisi lain pada saat ini benar-benar tidak pernah berpikir bahwa teknik terkuat yang telah dirinya latih untuk waktu yang lama benar-benar dibelah dua. Mata Dawu pada saat ini dipenuhi dengan sedikit kekosongan dan ketidakpercayaan. Namun sesaat berikutnya mata Dawu pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Dawu pada akhirnya tanpa banyak basa-basi kembali melesatkan serangan gunung miliknya. Dawu pun berteriak ketika dirinya mengeluarkan teknik 1000 gunung penghancur. Bersamaan dengan hal tersebut di atas kepala Xiao Yan pada saat ini sebuah lubang hitam seketika terbuka. Xiao Yan pun menatap ke arah langit dan pada saat ini Xiao Yan bisa melihat ada banyaknya gunung yang melesat turun. Menghadapi serangan yang sama seperti ini Xiao Yan pada saat ini masih tetap tidak bergeming. Namun Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak kembali menggunakan benang emas seperti sebelumnya. Xiao Yan berpikir untuk menghadapi banyak gunung seperti ini tidak akan efektif jika Xiao Yan menggunakan benang emas. Pada akhirnya kilatan kembali muncul di mata Xiao Yan dan pada saat ini api surgawi segera melonjak di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera mengeluarkan 5 teratai api dan teratai ini adalah teratai Fearless. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menggunakan lautan api yang dibentuk dari teratai Fearless. Pada akhirnya Xiao Yan dengan cepat segera menggenggam kelima jarinya mengkompresi teratai Fearless. 5 teratai ini benar-benar memiliki kekuatan dari api surgawi yang sangat kuat. Begitu Xiao Yan menggertakkan jarinya pada saat ini ledakan pada akhirnya segera terjadi. Suhu api yang sangat tinggi pada saat ini juga segera menyebar ke segala arah. Apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar membuat mata semua orang yang menyaksikan seketika terkejut. Xiao Yan pada saat ini menunggu momentum serangan yang dilesatkan oleh Dawu. Sementara itu mata Dawu juga pada saat ini sedikit membeku merasakan api surgawi yang dilonjakkan oleh Xiao Yan.
Dao pada saat ini merasakan sedikit adanya ancaman dan dirinya benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Xiao Yan. Di sisi lain pada saat ini serangan dari banyak gunung benar-benar telah sampai di atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan juga pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat ini Xiao Yan segera melesatkan teratai api. Begitu teratai api ini menyentuh gunung pertama yang dilesatkan oleh Dao, benturan keras pada saat ini segera terjadi dengan gelombang energi yang dipenuhi kekerasan yang melonjak. Badai juga seketika tercipta dan pada saat ini serangan Dao benar-benar diselimuti oleh gelombang api. Lautan api dengan cepat terbentuk bersamaan dengan gelombang api yang menyebar. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini juga pada akhirnya tidak bisa melihat sosok Dao dan Xiao Yan di dalam lautan api. Tetapi meskipun begitu mereka bisa melihat adanya banyak benturan di dalam lautan api. Setiap benturan ini pecah mereka bisa merasakan gelombang kejut yang kuat yang menekan jiwa. Pada saat ini semua orang hanya bisa menghela nafas melihat ke arah kedua sosok yang benar-benar terlibat dalam pertempuran. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini sosok Xiao Yan benar-benar tidak akan melepaskan kesempatan seperti ini. Tetapi sesungguhnya berhadapan dengan serangan Dao ini bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan bagi Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini melihat situasinya terlebih dahulu dan hanya berdiam diri. Pada akhirnya setelah banyaknya benturan yang terjadi pada saat ini lautan api seketika memudar. Semua orang pada akhirnya dapat melihat dua sosok yang terungkap di lautan api dan mata mereka pada saat ini segera mengandung kekejutan. Mereka pada saat ini menyaksikan sosok dari Dao benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Armor di tubuhnya juga pada saat ini runtuh begitu juga dengan sarung tangan hitam yang digunakan olehnya. Sosok Dao pada saat ini terlihat terengah-engah dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih berdiri di posisinya dan pakaian Xiao Yan masih tampak terlihat bersih. Dao pun menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam dan bertanya di manakah si idiot Xiao Feng ini mendapatkan kekayaan yang begitu besar. Bagaimana mungkin dirinya bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat D yang begitu kuat? Dao pada saat ini benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa serangan terkuatnya benar-benar berhasil dihancurkan oleh Xiao Feng. Dao telah menghabiskan banyak usaha untuk bisa mendapatkan serangan seperti sebelumnya. Dengan hancurnya serangan ini di hadapan Xiao Feng maka pada saat ini dapat dikatakan usaha Dao ini sia-sia. Tetapi pada saat ini Dao benar-benar tidak ingin mengakui kemenangan dari Xiao Feng. Keengganan di hatinya pada saat ini berubah menjadi kecemburuan dan kebencian. Dao pada akhirnya berkata kepada Xiao Feng bahwa Xiao Feng tidak layak memenangkan pertempuran ini karena dirinya tidak bisa mengalahkan keterampilan bertarung Dao. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang dan Xiao Yan hanya menatap ke arah Dao. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Dao kembali berbicara sepertinya dirinya benar-benar telah meremehkan Xiao Feng. Selain itu keterampilan bertarung milik Xiao Feng ini memang sangat bagus. Bagaimana jika Xiao Feng pada saat ini mengaku kalah dan Xiao Feng menjual teknik tersebut kepada Dao? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berbicara dengan acuh tak acuh. Xiao Yan berkata bahwa Dao pada saat ini benar-benar tidak akan mampu mendapatkan keterampilan bertarung milik Xiao Feng. Dao pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah karena Dao benar-benar tidak ingin berada di bawah Xiao Feng. Dao pada saat ini benar-benar harus lebih unggul jika dibandingkan dengan Xiao Feng. Dirinya pada akhirnya lanjut berteriak agar Xiao Feng pada saat ini jangan terlalu bangga. Apakah Xiao Feng berpikir Xiao Feng benar-benar hebat setelah mendapat sedikit kekayaan? Keterampilan bertarung Xiao Feng memang sangat kuat tetapi jika Xiao Feng seperti ini jangan salahkan Dao karena Dao akan bertindak kejam. Bagaimana jika pada saat ini baik Xiao Feng dan Dao masing-masing mengambil langkah mundur? Dirinya tidak ingin terlibat terlalu banyak pertempuran bersama dengan Xiao Feng. Bagaimana jika pertempuran di antara mereka berdua kali ini dianggap imbang? Setelah selesai berbicara Dao pun segera mengangkat kepalanya menunggu tanggapan dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah Dao yang masih terlihat sombong di hadapannya.
Pada akhirnya Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa Dawu pada saat ini bisa memilih untuk mengaku kalah atau kembali bertempur dan dikalahkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini pelipis Dawu sedikit bergetar. Sangat jelas bahwa pada saat ini Xiao Feng benar-benar tidak memberi wajah apapun kepada Dawu, tetapi meskipun begitu pada saat ini Dawu benar-benar tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah kepada Xiao Feng. Pada akhirnya Dawu lanjut berkata agar Xiao Feng pada saat ini jangan melangkah terlalu jauh, karena Xiao Feng pada saat ini bersikeras untuk memutuskan hasil bersama dengan Dawu, maka jangan pernah berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Dirinya ingin melihat kartu apa yang pada saat ini masih Xiao Feng miliki yang dapat membuat Xiao Feng berbicara dengan begitu sombong. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dawu ini, mata Xiao Yan pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin dingin. Pada akhirnya ada niat membunuh di mata Xiao Yan dan pada saat ini Xiao Yan menatap tajam ke arah Dawu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin berbelas kasihan lagi kepada Dawu. Sumber origin abadi milik Xiao Yan pada akhirnya segera melonjak dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar diselimuti dengan api surgawi. Begitu Dawu melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini, dirinya benar-benar tidak dapat merasakan kekuatan dari Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar mengeluarkan aura aslinya dan samar-samar ada juga origin dewa yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat telapak tangannya tanpa berbasa-basi. Seberkas cahaya kembali mengembun di telapak tangan Xiao Yan dan seketika telapak tangan besar mulai tercipta. Telapak tangan yang menyilaukan ini pada akhirnya segera melasat langsung menuju ke arah Dawu. Melihat hal ini Dawu pada saat ini melotot dan dirinya merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Tetapi meskipun begitu Dawu pada saat ini masih keras kepala dan dirinya segera mengeluarkan semua origin abadi miliknya. Armornya kembali terbentuk dan Dawu pada saat ini bersiap untuk berhadapan dengan serangan Xiao Yan. Namun begitu serangan ini mendekat ada jejak ketakutan pada saat ini semakin melekat kuat di dalam hati Dawu. Sempat terpikir untuk melarikan diri tetapi ketika melihat sekeliling Dawu menyadari tidak ada tempat baginya untuk menghindar. Dawu pun dengan paksa menggertakkan gigi dan mengeluarkan semua kemampuannya. Semua orang yang melihat adegan ini juga pada saat ini menyipitkan matanya karena cahaya yang sangat menyilaukan. Pada akhirnya benturan pun tidak bisa hindari di mana telapak tangan berkilauan milik Xiao Yan ini berhadapan dengan Dawu. Dawu pada saat ini dengan paksa menahan lesatan telapak tangan Xiao Yan tetapi tidak peduli seberapa keras dirinya mencoba. Pada saat ini telapak tangan Xiao Yan bahkan tidak berhenti sedikit pun dan tubuh Dawu benar-benar dihantam. Ledakan keras terjadi dengan tubuh Dawu yang pada saat ini benar-benar seketika terbanting. Sosoknya kembali memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini tanah di bawah tubuhnya benar-benar hancur. Dawu pada saat ini benar-benar tenggelam ke dalam lubang dan hanya menyisakan beberapa bagian tubuhnya yang terlihat. Kepulan debu pada saat ini berterbangan ke segala arah bersama dengan Dawu yang tergeletak. Begitu debu ini menipis semua orang bisa melihat sosok Dawu yang pada saat ini sama sekali tidak bergerak. Semua orang pada akhirnya melirik ke arah Xiao Yan yang masih berdiri dengan tenang dengan penuh tatapan ngeri. Sementara itu setelah berhasil mengalahkan Dawu, Xiao Yan pada saat ini segera kembali menggunakan jubah dan topinya. Setelah itu Xiao Yan bergegas ke arah Dawu yang pada saat ini tergeletak tidak bergerak. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menghabisi orang-orang kuat di aliansi Dou Xian sedikit demi sedikit. Pada akhirnya Xiao Yan segera kembali mengeluarkan benang emas dan pada saat ini segera melesatkannya ke arah Dawu. Namun pada saat yang bersamaan sebuah suara pada saat ini segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata mengapa pada saat ini seseorang harus membantai orang yang sudah tidak berdaya. Merasakan suara yang dipenuhi dengan tekanan Xiao Yan pada saat ini segera berhenti dan menoleh ke arah sumber suara. Xiao Yan menatap ke arah platform tertinggi di atas 10 peringkat emas. Pada saat ini Xiao Yan melihat seorang tetua yang merupakan pemimpin dari surga ke-9 yang memiliki kekuatan Dogat. Xiao Yan pun hanya bisa terdiam dan pada saat ini sedikit merenung.
Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat posisi Ji Ye yang tersenyum ke arah Xiao Yan. Tampaknya pertempuran di antara Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar telah diperhatikan oleh mereka. Selain itu tampaknya Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar tidak bisa melancarkan aksinya. Pada akhirnya Xiao Yan hanya bisa menarik jari-jari-jarinya dan kembali memasukkan benang emas ini ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya ke atas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini bergegas pergi. Sementara itu banyak orang yang menyaksikan tindakan Xiao Yan ini berharap Xiao Yan akan mendapatkan hukuman. Namun melihat penguasa dari surga ke-9 yang pada saat ini tidak bergerak mereka benar-benar terkejut. Sementara itu di sisi lain pria tua yang merupakan pemimpin dari surga ke-9 pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat Xiao Yan pergi. Setelah itu sosoknya tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Ji Ye di sampingnya juga pada saat ini tersenyum lembut dan mulai berbicara kepada pria tua tersebut. Ji Ye berkata bahwa tidak semua orang bisa mengambil kartu Necromancer. Dengan penampilannya arti sebenarnya dari kelompok bunga secara bertahap akan terungkap. Setelah mendengar perkataan Ji Ye ini sosok pria tua itu pun seketika berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pria tua ini mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ji Ye. Ada ketidakpercayaan di matanya dan dirinya pada saat ini benar-benar terkejut. Pria itu pada saat ini merenung seolah-olah telah kembali ke masa lalu. Pada akhirnya setelah beberapa saat pria itu pun mengambil nafas panjang sebelum akhirnya kembali menatap ke arah tempat Xiao Yan menghilang sambil berkata, apakah dia adalah pemburu janda Tobrut yang sangat melegenda itu dan sudah menjadi perbincangan yang viral di warung Budayanti?